Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kembali di dalam ibadah persekutuan doa online BTPN. Saya yakin setiap kita diberkati dimanapun kita berada saat ini. Kita mau sama-sama menyatukan hati, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan, kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah semua pujian yang kita naikkan manis didengar Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal, katakan, ya Tuhanku. Oh ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Naikkan sembah, inilah yang ku renungkan setiap
hadapan-Mu. Dan biarlah persekutuan kami siang hari ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami menyertai ibadah kami Tuhan. Tuhan urapi kami semua dan juga setiap hamba-Mu yang melayani pada persekutuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang lebih baik lagi Tuhan melalui pujian kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sangat baik dan saat ini Dia akan memberkati kita melalui firman-Nya. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita lebih dalam lagi agar kita bisa mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Untuk itu mari kita kembali menyembah Dia. Kita mau datang kepada Dia, satu-satunya pertolongan kita. Sebab kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang terbaik, dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Adon Saptowo, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan doa Bank BTPN.
Siang hari ini saya rindu untuk membagikan tentang iman di tengah badai. Faith in the storm. Mari satukan hati kita dalam doa sebelum kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan Tuhan, kemurahan, anugerah, pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami semua dalam keadaan yang terbaik, kami semua sehat, tidak kurang suatu apapun yang baik dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami sudah berkumpul bersama-sama dalam persekutuan doa Bank BTPN. Dan siang hari ini kami rendahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami memberikan hati seorang murid yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Biar benih firman itu bertumbuh dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita saat ini sedang mengalami yang namanya badai. Dari awal Maret bangsa kita sudah mengalami badai COVID-19. Dan tidak ada yang terkecuali, semua orang mengalami dampaknya. Setiap kita pasti merasakan impact-nya. Orang yang mempunyai kelebihan berkat, kelebihan uang, bahkan orang yang kekurangan uang, orang yang memiliki jabatan, orang yang jabatannya di bawah, semua mengalami, tak terkecuali. Dan saya percaya kita berada di badai yang sama, namun setiap kita mungkin berada di kapal yang berbeda-beda. Setiap pribadi lepas pribadi punya respon yang berbeda. Setiap keluarga punya respon yang berbeda. Setiap perusahaan juga punya respon yang berbeda. Namun siang hari ini kita dibawa oleh Tuhan. Kita mau diajari oleh Tuhan sebagai murid Kristus bahwa ketika Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita, ada satu cara pandang, perspektif yang Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan miliki. Bagaimana kita memandang badai, bagaimana kita menyikapi badai, bagaimana kita menyikapi permasalahan, pergumulan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai proses untuk kita semakin serupa karakternya dengan Tuhan Yesus. Nah, saya rindu hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau menceritakan badai yang saya alami dalam kehidupan ini, bahkan sebelum masa pandemi ini kita alami bersama-sama. Badai yang saya alami, saya percaya ini suatu proses yang Tuhan izinkan, proses yang baik dalam kehidupan saya dan istri saya Joyce, kehidupan kami berdua. Namun saya menceritakan prosesnya ketika badai ini pertama kali datang bulan Juli 2017 dan kami masih masuk terus dalam prosesnya. Artinya badai ini belum selesai. Badai yang kami alami ini bahkan ketika ada tambahan badai pandemi juga belum selesai. Nah, saya rindu menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan turut campur berperkara dalam badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Badai yang saya alami diawali Juli 2017 ketika saya bersama dengan rekan-rekan melakukan mission trip ke pedalaman di Kalimantan di daerah Pangkalan Bun. Nah, waktu itu saya bersama tim dan saya melayani di sana. Hari pertama kami disambut dengan luar biasa. Seperti biasa kalau kita melayani itu dijamu dengan luar biasa oleh panitia yang mengundang kami. Dan kami bersyukur ketika ada di Pangkalan Bun itu kami rasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, setelah makan seperti biasa, wah rasa kenyang dan saya butuh ke restroom ya, saya butuh ke toilet. Nah, waktu saya jumpai melihat masuk ke toilet yang ada di sana, yang tersedia adalah toilet jongkok, saudara-saudaraku yang terkasih. Dulu saya terbiasa sekali dengan toilet jongkok, namun sudah lama waktu saya tinggal di Jakarta, tinggal di Bogor, nah saya udah lama nggak pakai toilet jongkok itu. Dan di Jakarta saya itu jarang sekali berolahraga. Nah, saya nggak tahu ketika saat itu ternyata waktu saya mau jongkok, saya tidak bisa menekuk lutut saya,
Jadi rasanya lutut itu sakit sekali ketika akan ditekuk. Jadi betul-betul saya nggak bisa menekuk, sangat sakit sekali gitu ketika saya menekuk lutut saya. Terus saya masih mencoba mengangkat kaki saya gitu ya, karena saya masih berusaha untuk bisa jongkok saat itu. Karena kalau nggak bisa jongkok, ya berabe banget saat itu, karena dibutuhkan posisi itu gitu. Nah ternyata setelah saya pemanasan, setelah saya pijit-pijit kaki saya, ternyata juga tidak berhasil untuk saya menekuk lutut saya. Sakit sekali dan saya nggak ngerti apakah itu ada salah urat atau ada kelainan pada tulang saya. Nah saya nggak ngerti nih, aduh ada apa dengan lutut saya ya gitu. Singkat cerita, kita nggak usah bayangkan ya ending dari cerita saya di Pangkalan Bun itu, pokoknya dalam kondisi yang tidak ideal, semua sudah selesai saat itu, prosesnya sudah selesai. Kemudian waktu kembali ke Jakarta, istri saya langsung mengantar saya keesokan harinya, kami check up ke Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan, dan saya langsung menuju ke satu klinik dokter tulang. Dan waktu dicek, dokter langsung minta saya untuk ronsen kaki kiri dan kanan. Dan ketika hasil ronsen itu keluar, dokter memanggil saya, cukup kaget gitu. Karena dokter itu mengatakan bahwa Mas Adon, ini jarang sekali terjadi, tapi ini lutut kiri dan kanan Mas Adon sudah mengalami namanya pengapuran dini. Waktu itu usia saya 44 tahun, jadi dokter sangat kaget. Biasanya ini nanti kalau kita sudah sangat lanjut usianya, kadang-kala mengalami masalah dengan lutut. Tapi ternyata dokter menemukan bahwa saya mengalami pengapuran yang dini gitu ya, lebih awal. Kemudian dokter minta saya untuk melakukan tes lebih lanjut, namanya BMD, Bone Mineral Density, untuk mengetahui kepadatan tulang kita. Nah, dia mengatakan gini, biasanya ya Mas Adon ya, kalau pengapuran terjadi di satu bagian tulang, mudah-mudahan tidak terjadi di bagian lain gitu. Makanya kita perlu cek lebih lanjut lagi. Ternyata ketika setelah saya di BMD, hasil BMD-nya keluar, lebih kaget lagi. Karena dokter mengatakan bahwa saya mengalami pengapuran hampir di seluruh bagian tubuh. Bahkan bisa dikatakan di seluruh bagian tubuh saya. Dan kondisi yang saya alami itu dokter menceritakan adalah osteopenia. Kepadatan tulang yang sangat rendah. Jadi bahayanya adalah gini, ketika saya misalnya ada mengalami satu cedera, jatuh dan tulang saya retak atau patah, maka saya sembuhnya akan sangat lama sekali, berbeda dengan rekan-rekan yang punya tulang yang kuat, tulang yang solid, kepadatan tulang yang sangat baik. Nah itu osteopenia. Dan keadaan saya adalah osteopenia yang hampir menyentuh osteoporosis, sedikit lagi menyentuh osteoporosis. Lalu dokter mengatakan, oh Mas Adon harus menjaga ini osteopenianya jangan sampai terjun bebas ke level osteoporosis. Untuk itu diperlukan satu treatment. Nah dokter mengatakan saya harus diinjeksi saat itu. Tapi saya ambil second opinion. Beberapa saat kemudian kami terbang ke Kuala Lumpur. Kenapa kami ke sana? Karena ada sahabat saya yang tinggal di Kuala Lumpur dan saya percaya bahwa ketika saya check up ke Kuala Lumpur butuh beberapa hari, jadi kami bisa tinggal di rumah sahabat kami dan kami langsung menuju satu rumah sakit yang cukup baik di sana, Prince Court Medical Center. Ketika di sana kami dicek secara lebih detail lagi. Kalau di Jakarta saya nggak di CT scan, tapi di Kuala Lumpur di rumah sakit Prince Court itu saya di CT scan. Jadi betul-betul lebih detail lagi. Hasil CT scan menunjukkan bahwa memang ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian dokter di Kuala Lumpur minta saya untuk mengirimkan sampel darah saya untuk dicek secara lebih detail. Karena dokter menemukan gini, ada sesuatu yang kurang dalam tubuh saya sejak saya kecil untuk pembentukan tulang. Magnesium cukup, zat besi cukup, vitamin D memang agak kurang. Justru kalsiumnya cukup, tapi kemudian dokter bingung, ini sepertinya ada satu komponen sehingga pembentukan tulang dalam tubuh saya itu tidak sempurna. Saya bisa bertumbuh, bisa tinggi seperti ini, bisa tetap bertumbuh, namun kekuatan tulangnya tidak sekuat tulang teman-teman yang lain gitu. Kemudian sampel darah saya dikirim ke US dan beberapa minggu kemudian hasilnya datang kembali, saya dipanggil lagi ke Kuala Lumpur. Nah, dokter akhirnya menceritakan bahwa ini confirm bahwa kondisi saya osteopenia dan ini terjadi sejak saya lahir. Ada satu komponen yang sangat penting untuk pembentukan tulang dan itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh saya secara alami. Akhirnya saya waktu itu keadaan cukup drop, cukup kaget dan dokter menyimpulkan bahwa saya harus ditreatment dari itu
Oktober 2017. Jadi setelah Juli 2017 kejadian pertama kali saya tahu bahwa saya tidak bisa menekuk lutut saya, kemudian proses saya harus di treatment itu Oktober 2017. Dan dari Oktober sampai Desember saya setiap bulan harus kembali ke Kuala Lumpur untuk diinjeksi. Injeksinya adalah satu protein, satu steroid ya, untuk bisa menguatkan tulang saya. Nah, Oktober, November, Desember, Januari, jadi 4 kali. Kemudian di Januari 2019 saya bertanya sama dokter waktu itu. Kondisi ini udah cukup berat dan saya cuma berpikir seperti ini. Oke, kalau 1 tahun, 2 tahun treatment ini saya masih bisa menjalani dan itu penting buat tulang saya. Jadi saya menyiapkan diri saya, oke 2 tahun saya harus menyiapkan diri saya untuk bisa melanjutkan treatment tulang ini di Kuala Lumpur, bolak-balik Jakarta Kuala Lumpur. Tapi ketika saya tanya sama dokter, sampai kapan saya harus treatment atau berapa lama treatment ini dokter? Waktu itu saya bertanya dengan penuh pengharapan, dengan yang saya harapkan adalah dalam kurun waktu yang ada di pikiran saya, yaitu 1 tahun, 2 tahun. Namun dokter mengatakan karena dalam tubuh saya ada satu komponen yang kurang untuk pembentukan tulang dan ini perlu dibantu injeksi dari luar, treatment dari luar. Dokter mengatakan bahwa saya perlu di treatment injeksi ini seumur hidup saya. Dan itu cukup kaget. Hal yang tidak mudah waktu itu saya dan Joyce istri saya untuk mendengar berita itu. Namun kami coba untuk berdamai, kami coba untuk menerimanya, kami mencoba untuk bersyukur sama Tuhan. Meskipun jujur sangat berat saat itu. Dan akhirnya kami dikuatkan, kami berdoa bersama-sama dan kami sepakat oke, kita jalani kalau memang ini kehendak Tuhan kita jalani. Nah, dari tahun 2008 itu sampai tahun-tahun berikutnya saya terus menjalani bersama dengan BSCM sampai tahun 2019 dan BSCM itu terbentuk 1994. Jadi tahun 2019 awal itu BSCM memasuki 25 tahun berkarya. Nah, dari tahun 2018 kami sudah mempersiapkan untuk satu perayaan kecil, ucapan syukur kecil karena Tuhan izinkan BSCM berkarya 25 tahun. Jadi di tahun 2018 itu begitu banyak jadwal yang sudah kami siapkan untuk sepertinya memberitahu kepada banyak orang bahwa nanti 25 tahun BSCM berkarya kita mau bikin sesuatu. Jadi ada road to 25 tahun BSCM berkarya dari tahun 2018. Namun ketika Maret 2018 di mana kami sudah merencanakan banyak hal bersama dengan BSCM dan di Maret itu saya rencana untuk menyelesaikan satu album rohani. Biasanya saya untuk menyelesaikan album rohani satu lagu saya rekaman sendiri di rumah di studio saya di Bogor itu 2 jam selesai. Tapi Maret 16 tanggal 16 ketika saya menyelesaikan satu lagu saya sudah mencoba untuk rekaman, nada dasar sudah dipilihkan yang terbaik, lagu sudah diaransemen dengan begitu apik bagi Tuhan. Tapi ketika saya mencoba untuk rekaman bahkan saya tidak berhasil selama 5 jam, 6 jam. Jadi ada nada tinggi di lagu tersebut saya tidak bisa meraihnya gitu. Saya nggak berhasil merekamnya. Nah, saya bingung kenapa ini ya. Lalu saya istirahat sebentar, saya coba lagi sampai akhirnya 5 jam tadi saya nggak berhasil dan saya memutuskan oke, mungkin kali ini memang saya tidak menyelesaikan rekaman satu lagu. Biasanya 2 jam itu selesai. Lalu saya telepon istri saya dan kayaknya saya nggak bisa beres nih rekaman hari ini, nggak tahu kenapa. Nah langsung serak saat itu suaranya karena kan sudah 5 jam mencoba bernyanyi. Ternyata suara saya semakin serak saat itu dan saya tahu karakter suara saya biasanya kalau dua hari serak itu langsung sembuh. Namun itu sudah 4 hari, 1 minggu bahkan akhirnya 2 minggu suara saya tidak pulih. Nah saya mulai panik. Sebagai seorang penyanyi pita suara adalah harta yang sangat penting bagi seorang penyanyi. Itu adalah senjata perang saya. Nah, saya tanya sama rekan saya penyanyi juga waktu itu dia pernah cedera suaranya dan saya tanya waktu itu periksa ke dokter mana ya? Nah langsung dirujuk ke RSCM Kencana karena hanya di situ dokter THT yang memiliki satu alat namanya stroboskopi. Stroboskopi itu untuk melihat kita bisa direkam, aktivitas pita suara kita bisa direkam dan dokter bisa melihat apa yang terjadi dengan pita suara. Lalu ketika saya dicek ternyata pita suara itu dokter sangat kaget karena kondisinya bengkak, ada iritasi, ada peradangan dan warnanya sangat merah. Jadi betul-betul
kata dokter, oh ini kacau banget, kamu gimana sih nyanyinya gitu. Saya katakan sama dokter, saya biasa saja kok gitu. Dan saya sudah nyanyi bertahun-tahun, tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Lalu langsung, wah ini sesuatu yang terjadi dan sepertinya kamu cedera nih pita suaranya. Betul-betul kamu butuh vokal rest atau rest vokal. Kamu gak boleh nyanyi, kamu gak boleh bicara, kamu gak boleh berbisik. Wah saya kaget. Gak boleh berbisik. Jadi betul-betul selama dari Maret 2018 sampai Juni 2018, 2,5 bulan lebih, saya diminta untuk rest vokal atau istirahat vokal dan saya betul-betul masuk dalam masa-masa membisu. Karena saya nggak boleh nyanyi, nggak boleh bicara, nggak boleh berbisik kemana-mana. Saya bawa notes untuk bisa berkomunikasi sama orang lain. Bahkan dengan istri saya sendiri di rumah kami komunikasinya pakai WhatsApp. Minta apa-apa, minta pertolongan istri saya pakai WhatsApp. Kadang-kadang kalau istri saya nggak baca WhatsApp, karena saya nggak bisa panggil, saya cuma tepuk tangan atau saya ketok-ketok yang bisa saya hasilkan bunyi untuk istri saya mengerti bahwa oh Adon butuh bantuan gitu. Nah itu langsung berat badan saya waktu itu 73 kg itu drop drastis. Turun ke 68, turun ke 65. Bahkan ketika masa-masa saya rest vokal, betul-betul itu gak pernah seumur hidup saya 2,5 bulan. Saya tidak boleh menggunakan pita suara saya. Saya gak boleh nyanyi, saya gak boleh bicara, saya gak boleh berbisik. Waktu itu saya masih punya harapan gini. Saya berharap pita suara saya disembuhkan, saya percaya Tuhan. Tapi ketika masa rest vokal selesai, ternyata pita suara saya tidak kembali fit seperti sebelumnya. Pita suara saya mengalami radangnya pulih, tapi dia mengalami penurunan pitch. Jadi ketika dulu saya bisa raih pitch tinggi, kemudian saya nggak bisa raih pitch yang seperti saya bisa raih sebelumnya. Dan itu membuat saya drop, karena karakter suara saya berubah. Ciri khas yang saya berikan di base jam, ciri khas yang saya berikan, yang Tuhan izinkan berikan kepada saya, ternyata tidak ada lagi. Dan itu membuat saya semakin drop, berat badan saya turun drastis, terjun bebas lagi ke 58. Jadi kalau mau mengurangi berat badan gak perlu diet. Kayaknya kalau punya banyak masalah kita otomatis ya berat badannya turun. Nah saat itu saya dalam keadaan yang tidak baik. Gambar diri saya hampir saja mengalami goncangan gitu ya. Karena pita suara yang menjadi karakter, menjadi ciri khas saya itu yang kena impactnya gitu. Dan kemudian saya terbang kembali ke Kuala Lumpur, saya tanya sama dokter di sana, apa yang terjadi dengan pita suara saya. Jadi selain dokter di THT di Jakarta, saya juga check up ke Kuala Lumpur. Langsung ketika bersamaan dengan saya waktu itu harus injeksi lagi setiap 3 bulan gitu. Nah dari Januari 2018 saya setiap 3 bulan harus kembali ke Kuala Lumpur. Januari, Maret, April, Mei, Juni kembali. Nah selesai saya rest vokal, saya kembali ke Kuala Lumpur. Dan ketika dokter di sana cek, ternyata kondisi pita suara saya ini hasil dari side effect, dari treatment yang dibutuhkan untuk tulang saya. Satu hal yang sangat sulit. Treatment itu sangat dibutuhkan untuk tulang saya, tapi kemudian treatment yang dibutuhkan itu punya side effect kepada pita suara saya. Treatment itu tidak hanya menguatkan tulang saya, tapi treatment itu juga menguatkan bagian di tenggorokan ini, dan pita suara saya semakin tebal saat itu. Nah pita suara kalau semakin tebal, maka dia nggak bisa reach nada tinggi seperti pita suara sebelumnya. Pita suara yang tipis seperti anak kecil itu bisa reach nada tinggi, pitchnya tinggi. Tapi kalau yang low seperti ini, dia pita suara yang tebal. Nah itu yang terjadi sama saya. Dan akhirnya saya harus cuti dari base jam sejak rest vokal, bahkan sampai akhir tahun 2018. Dan saya akhirnya tahun 2018 itu pernah perform sekali terakhir bersama dengan base jam. Sebelum di awal tahun 2019 saya memutuskan untuk resign dari base jam. Setelah bawa dalam doa yang cukup panjang dari masalah tulang, kemudian berimpact pada pita suara, dan akhirnya 25 tahun bersama dengan base jam, jelas bahwa Tuhan nyatakan ini musim yang harus sudah saya selesaikan, 25 tahun bersama dengan base jam, dan Tuhan akan bawa ke musim yang baru. Namun hal itu tidak mudah bagi saya, karena 25 tahun berkarya bersama dengan base jam tentunya itu sudah menjadi kehidupan dengan saya yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Bahkan saya ingat
tahun 2016 sebuah majalah di Indonesia namanya majalah Femela itu pernah mencatat 6 vokalis pria Indonesia pemilik suara tinggi. Dan saya bersyukur saya ada di antara 6 vokalis itu. Semua karena anugerah Tuhan. Majalah itu mencatat saya ada di nomor 1. Dan ketika saya membuka file itu, saya semakin tahu bahwa wow, suara saya sudah semakin berubah. Saat itu saya semakin drop karena saya juga harus meninggalkan base jam. Hal yang tidak mudah. Namun selama 1 tahun sampai akhir tahun 2018, awal tahun 2019. Jadi ketika saya mengalami ini Juli 2017 sampai dengan akhir tahun 2018, kami betul-betul dalam keadaan yang drop saat itu. Semangat kami hampir patah. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan, kami baca bersama-sama dengan istri saya. Dikuatkan, tapi kemudian kami bisa menangis bersama. Karena hal ini gak mudah sekali. Up and down keadaan kami. Tapi kemudian Tuhan berbicara sama kami. Begitu banyak firman yang sudah kamu tuliskan lewat lagu-lagu, lewat karya, lewat pelayanan, lewat kesempatan yang Tuhan berikan ketika saya melayani firman Tuhan. Tapi kemudian Tuhan tanya sama saya, bisa gak firman itu sekarang kamu hidupi? Karena di tengah badai ini kamu harus menghidupi firman dari Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan katakan. Akhirnya saya membaca beberapa firman Tuhan yang pernah saya baca sebelumnya. Pernah dan sering, bahkan itu menjadi ayat favorit kami, ayat emas kami. Nah, siang hari ini saya akan bagikan beberapa hal yang menjadi kekuatan buat kami berdua ketika kami mengalami badai ini. Bahkan sebelum memasuki badai corona Maret 2020, kami sudah mengalami badai yang buat kami ini cukup berat gitu. Nah, beberapa firman Tuhan yang menjadikan kami bisa memandang badai ini sebagai satu proses yang baik bahkan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan satu perspektif cara pandang yang Tuhan ingin saya dan istri untuk miliki. Bagaimana kami menyikapi, bagaimana kami bersikap, bagaimana kami tetap kuat, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, dan tetap mempercayai Tuhan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Yang pertama, kita harus percaya begini. Kalau kita mengalami badai, kalau kita mengalami permasalahan, pergumulan, kesulitan, kesengsaraan, bahkan begini. Kalau Tuhan izinkan suatu ketika kita sakit ya, Tuhan tidak pernah berikan sakit, penyakit buat saya dan saudara. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai proses dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal. Jesus always works in all things. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Roma 8 ayat 28. Saya percaya ini juga ayat favorit saudara-saudara semua. Ini ayat favorit saya dan saya sudah baca dari zaman saya kuliah dulu ya. Tapi ketika saya mengalami badai yang cukup berat ini, masalah tulang, pita suara, meninggalkan resign dari BSM setelah 25 tahun berkarya, dan saya tidak bisa nyanyi seperti dulu lagi. Saat ini Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan cara pandang yang Tuhan berikan kepada kami berdua untuk melihat seperti apa ya seorang murid, seorang anak Tuhan harus memandang badai yang diizinkan dalam hidupnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, bukan hanya sebagian yang kita alami, tapi segala sesuatu. Berarti termasuk tulang saya, termasuk pita suara saya, termasuk saya harus meninggalkan 25 tahun BSM berkarya, termasuk apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan katakan segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Saya amini ini. Saya katakan sama Joyce, lihat firman Tuhan ini luar biasa. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut karena janji Tuhan. Dia ada bersama dengan kita, Dia bekerja dalam peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami untuk mendatangkan kebaikan. Namun di sini ada kata turut bekerja. Kalau kata turut bekerja, berarti Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan Yesus membutuhkan partner untuk merenda, untuk mengubah, untuk
menjadikan apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita menjadi satu kebaikan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita. Dia membutuhkan partner, dan partner ini bukan orang lain, bukan siapa-siapa, bukan papa mama kita, bukan gembala kita, bukan komunitas kita, tapi partner di sini yang Tuhan harapkan adalah saya dan saudara yang mengalami badai ini. Dan saya percaya ketika kita mengalami badai pandemi corona ini bersama-sama, saya percaya ini hal yang tidak mudah. Kami pun mengalami. Tapi di sini Tuhan katakan, maukah kita menjadi partnernya Tuhan, bekerja menjadi rekan sekerja Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Tuhan? Yang pertama, saudara-saudaraku, kita harus berdamai dengan pergumulan, permasalahan, kesulitan, dengan badai, dengan proses hidup yang Tuhan izinkan. Berdamai artinya kita mau menerima, kita rela di proses Tuhan dan menjalani proses itu. Ketika kita rela, kita berdamai, kita mau menerima, kita mau mengucapkan syukur atas proses yang kurang baik, bahkan mungkin tidak baik dalam pandangan kita, tapi itu proses yang penting buat hidup kita karena akan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita. Maka Tuhan akan bekerja bersama dengan kita, turut bekerja. Amin. Nah, saya percaya kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita bersyukur, kita menerima permasalahan, pergumulan, kesulitan, proses yang Tuhan izinkan. Maka Tuhan akan bekerja sama dengan kita, mendatangkan kebaikan tidak hanya bagi kita, tetapi bagi banyak orang. Kenapa bagi banyak orang? Ketika Yusuf dijual, dibuang ke sumur kering oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual sebagai budak, kemudian menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Potifar, dan kemudian difitnah masuk ke penjara. Beberapa tahun kemudian, lewat proses yang begitu panjang, Tuhan angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ternyata begini, lewati begitu banyak penderitaan, ternyata itu cara Tuhan mengutus, mengirimkan Yusuf mendahului saudara-saudaranya, mendahului bangsanya ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel saat itu ada dalam bencana kelaparan. Dan ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, ternyata Tuhan tidak merenda semua yang Yusuf alami hanya untuk kebaikan Yusuf, tetapi menjadi kebaikan bagi satu bangsa. Bangsa Israel yang kelaparan diselamatkan oleh Tuhan lewat karya Yusuf. Kita buka lagi Roma 8 ayat 28. Dikatakan di situ, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 2 syarat di sini, saudara-saudaraku. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Pastikan kita anak-anak Tuhan, kita murid Kristus yang mengasihi Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan hanya pada keadaan kita baik-baik, tapi semua keadaan seperti kasih Kristus yang tanpa syarat, tanpa batas. Dia lebih dahulu mengasihi saya dan saudara, bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa penuh dengan pelanggaran. Dia mengasihi kita tanpa syarat, hal yang sama. Mari kita mengasihi Tuhan dalam segala keadaan apapun. Bahkan kasih kita kepada Tuhan tidak tergantung sama kondisi yang kita alami. Baik itu senang, baik tidak senang, membahagiakan, tidak membahagiakan, sehat atau dalam keadaan Tuhan izinkan kita sakit. Kita akan tetap mengasihi Tuhan, kita akan tetap bersyukur sama Tuhan, kita akan tetap percaya sama Tuhan. Syarat yang kedua, yang pertama tidak mengasihi, yang kedua adalah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kalau kita punya 2 syarat ini dan kita mau turut bekerja sama dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan merenda semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Yang kedua, prinsip yang kedua, perspektif cara pandang yang ingin Tuhan miliki pada anak-anak Tuhan ketika menghadapi badai. Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian, permasalahan, kesulitan, pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kita akan sama-sama buka dari 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, kata pencobaan di sini saya akan ganti dengan pergumulan, permasalahan, yaitu sama saja ya. Pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan yang kamu alami ialah pergumulan, permasalahan, kesulitan biasa. Prinsip berikutnya adalah, yang pertama tadi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian, pencobaan melebihi kekuatan kita, dan semua itu adalah biasa. Artinya Tuhan tahu kita bisa menanggungnya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai, diberikan masalah, diberi ujian, melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita diberi masalah, diizinkan ada pergumulan, ada kesulitan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di sini jelas dikatakan, kalau ada badai, kalau ada kesulitan, kalau ada permasalahan, 1 Korintus 10:13 mengatakan, karena Tuhan itu setia, ada jalan keluar yang disiapkan oleh Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan siapakah jalan keluar itu? Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti jalan keluar itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita dapat menanggungnya. Amin. Itu cara pandang kita, anak-anak Tuhan, ketika kita bertemu dengan badai, ketika kita harus melewati masalah, ketika kita melewati proses dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah mengizinkan itu melebihi kekuatan kita. Bahkan Dia berikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menanggungnya? Tentu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, kita akan buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13. Ini firman Tuhan yang luar biasa sekali bagi saya. Tapi ketika saya mengalami badai ini, masalah tulang pita suara, sangat sulit saya bisa menghidupi Filipi 4 ayat 13 ini, saudara-saudaraku. Mari sama-sama kita baca. Karena buat saya terlalu berat. Dulu sangat mudah saya mengatakan ini, tapi ketika yang 1 tahun itu dari awal tahun 2018 sampai akhir tahun 2018 kami betul-betul diproses. Kami gak bisa cerita kepada orang lain, kami menyimpannya sendiri hanya bersama dengan Tuhan. Dan awal tahun 2019 kami bisa Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan bangkitkan. Nah, Filipi 4 ayat 13 ini betul-betul hidup dalam kehidupan kami berdua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara. I can do all things through Christ who strengthen me. Wow. Saya katakan sama istri saya. Waktu itu dia bertanya, saya sedang menyiapkan satu khotbah di kamar. Istri saya sedang tertidur, saya menyiapkan dengan laptop saya ambil saat teduh sambil saya menyiapkan materi-materi yang akan dibagikan dalam pelayanan saya. Kemudian istri saya terbangun dan dia bertanya, kenapa kamu kuat? Karena dia tahu ini sungguh berat buat saya. Seorang penyanyi dan pita suaranya terimpact. Lalu saya menoleh ke istri saya. Karena Tuhan berikan kekuatan sama kita. Karena bukan kekuatan kita, tapi karena kuat gagah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuat gagah Tuhan Dia berikan kekuatan buat kita. Filipi 4 ayat 13 itu jadi kekuatan buat kami berdua. Dan saya bersyukur kalau Tuhan berikan firman ini buat kita. Dikatakan tadi Tuhan turut bekerja segala sesuatu. Nah, di Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudaraku. Berarti Tuhan sudah tahu kekuatan yang Dia berikan kepada kita itu memampukan kita menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lewati dalam kehidupan ini. Proses yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan izinkan, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Bagian yang keempat adalah gini. Kesulitan, masalah, badai kehidupan yang kita alami, itu muaranya adalah pengharapan. Suffering, endingnya adalah hope. Kita sama-sama buka dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Ini menjadi sumber kekuatan dan pengharapan buat kita. Cara pandang yang berikutnya yang ingin Tuhan kita miliki adalah
bahwa gini, ketika kita mengalami masalah kesengsaraan, Rasul Paulus itu menuliskan bahwa kita malah bermegah. Bermegah itu bersukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Karena berarti ketika Tuhan izinkan ada ujian, ada proses, itu endingnya adalah pengharapan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Di sini dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, kita bukan anak-anak yang gampangan. Kita bukan murid yang biasa, tapi kita murid Kristus. Kita murid-murid yang luar biasa. Maka itu arti ketekunan di sini adalah kata tekun itu mengandung makna ada kesetiaan, ada setia. Karena kita punya Tuhan yang setia, maka kita harus setia. Nah, tekun berarti setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Segala perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau setia. Kita tidak hanya setia di awal, tapi setia melewati proses kehidupan itu sampai selesai. Sampai pada akhirnya kita menemukan pengharapan, mendapatkan pengharapan yang Tuhan berikan. Maka ketekunan itu kalau terus dilakukan bersama dengan Tuhan, kita tekun, kita setia dalam proses yang Tuhan izinkan, akan ada menghasilkan namanya tahan uji, ketahanan uji. Nah, tahan uji itu adalah orang-orang yang siap menerima pengharapan dari Tuhan. Maka cara pandang yang harus kita miliki, kalau ketemu masalah, ketemu badai, langsung ubah perspektif kita. Jangan lihat badainya, tapi lihat di ujung sana. Wow, aku lihat pengharapan. Aku lihat rencana Tuhan yang besar. Aku lihat berkat Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan bagi saya, bagi keluarga saya, untuk saya menjadi berkat yang lebih besar lagi bagi banyak orang. Untuk saya bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Untuk saya bisa menguatkan orang lain yang mungkin mengalami proses yang sama yang saya alami, tapi mereka belum pernah mengalami. Dan Tuhan izinkan kita mengalami lebih dahulu. Amin, saudara-saudaraku. Ending dari kesulitan ini adalah pengharapan. Bagian yang kelima, saya akan akhiri dengan ini. Yang pertama tadi adalah Tuhan turut bekerja segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita turut bekerja sama dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bagian yang kedua, Tuhan tidak pernah mengizinkan permasalahan, ujian, pergumulan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Dan Dia Tuhan yang setia. Dia akan berikan jalan keluar, yaitu dirinya sendiri, supaya kita bisa menanggungnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menanggungnya? Menanggungnya karena kekuatan yang Tuhan berikan. I can do all things to Christ who strengthen me. Dan yang keempat adalah kesulitan, ujian, pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan, badai kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati, itu endingnya adalah pengharapan. Bagian yang kelima sangat penting, saudara-saudaraku. Tuhan sangat memperhatikan kondisi iman kita, rasa percaya kita. Apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Saudara-saudaraku, yang bagian kelima adalah Tuhan menguji iman kita. Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Kita buka sama-sama 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ini luar biasa sekali firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Saya akan ulangi. Untuk membuktikan, jadi ini purpose, tujuan dari Tuhan mengizinkan proses hidup yang kita terima, kita harus lewati dan selesaikan prosesnya. Untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara-saudaraku. Emas itu cara memurnikannya itu dengan api, dengan suhu yang sangat tinggi. Maka logam-logam lain akan meninggalkan emas, dia akan keluar sebagai emas yang murni. Hal yang sama dengan kemurnian iman kita, itu diujinya lewat proses yang panas, proses dapur api. Pemurnian iman kita,
proses yang Tuhan izinkan saat ini. Semua orang mengalami. Dan ini baru terjadi di tahun ini mungkin ya. Setiap orang tanpa terkecuali mengalami proses badai yang sama. Tapi respon yang berbeda-beda. Cara pandangnya yang berbeda. Perspektifnya yang berbeda. Nah, kita lihat apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan pada mereka harus menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, atau mereka masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka mengatakan seperti ini, mereka luar biasa sekali. Mereka berdoa dan berkata seperti ini, Tuhan kami pasti sanggup melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala ini. Tapi lihat, Tuhan tahu iman mereka. Tuhan sedang melihat kemurnian iman mereka. Doa mereka gak sampai situ, itu baru koma belum titik. Nah, mereka melanjutkan gini, kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala, tidak membebaskan kami dari tangan tuanku, maksudnya dari tangan Raja Nebukadnezar, kami akan tetap menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa. Apapun kondisinya yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menyatakan kami akan tetap menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa, itu seharusnya cara kita menyikapi badai ini. Terkadang kita berdoa, Tuhan berikan kekuatan pada kami. Tuhan biarlah proses ini selesai dengan cepat Tuhan. Sampai saat ini kita belum tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tapi kita tahu endingnya kan, endingnya adalah pengharapan. Namun selama dalam proses itu, ketika doa kita belum dijawab Tuhan. Ketika kita belum melihat hasilnya. Ketika kita belum melihat ujung prosesnya kok masih panjang. Seperti saat ini kita mengalami pandemi ini bersama-sama dan ini sepertinya masih panjang. Mari sama-sama katakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Engkau. Aku tetap mempercayai Engkau. Imanku tetap teguh, gak akan goyah Tuhan. Keadaan mungkin belum berubah Tuhan. Badai ini mungkin masih berkecamuk Tuhan. Tapi hatiku, jiwaku, rohku tetap baik-baik saja bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau akan tetap menjadi bagianku sekalipun dagingku dan tulangku habis lenyap. Seperti yang dikatakan pemazmur. Tapi Tuhan tetap menjadi bagianku. Amin saudara-saudaraku. Percayalah, badai ini baik untuk kita. Permasalahan, kesulitan, pergumulan ini baik untuk kita. Karena gak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah. Nah, kalau Tuhan izinkan, 5 perspektif tadi harus ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi banyak orang. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita, bahkan Dia berikan jalan keluar, Dia Tuhan yang setia. Yang ketiga, Dia berikan kekuatan, I can do all things to Christ who strengthen me. Yang keempat, badai ini endingnya udah tahu, hope, pengharapan. Yang kelima, ini memurnikan iman kita, karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Saya akan akhiri dengan ini. Kita sama-sama buka Ayub 42 ayat yang kedua. Ini luar biasa sekali saudara-saudaraku. Ayub itu mengalami serentetan penderitaan yang sangat berat. Nah, Ayub 42 itu bagian pasal yang terakhir dari kitab Ayub. Namun dari pasal 1 sampai pasal 41 itu Ayub keadaannya belum dipulihkan oleh Tuhan. Dan di Ayub 42 ayat kedua bahkan keadaan Ayub itu belum dipulihkan oleh Tuhan. Namun di tengah penderitaannya seorang Ayub dia berkata seperti ini. Dia sungguh-sungguh murid Kristus yang sejati. Ayub 42 ayat kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi. Mari sama-sama kita baca dari tempat di mana teman-teman berada masing-masing saat ini. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saya imani ini dalam pita suara yang down. Kondisi tulang yang terus saya harus treatment setiap 3 bulan di Kuala Lumpur. Bahkan masa pandemi kemarin selama 6 bulan saya harus postpone dulu treatment saya karena belum bisa ke sana. Tapi saya percaya gini, Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Kalau pita suara ini inaktif sementara saat ini, tidak seperti dulu lagi. Saya percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Tuhan tidak pernah salah berinvestasi dalam kehidupan kita. Dan Dia
akan lakukan segala sesuatu yang terbaik, rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya dan saudara. Percayalah, badai ini baik buat setiap kita, karena akan semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita akan keluar sama-sama sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Percayalah, badai ini tidak akan menggagalkan kita, tapi justru badai ini kalau kita lewati bersama dengan Tuhan prosesnya, justru badai ini akan membawa kebaikan buat kehidupan kita semuanya, dan kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu siang hari ini. Kami diingatkan Tuhan, bagaimana cara pandang kami sebagai anak-anak Tuhan, perspektif surgawi yang ingin Tuhan dimiliki oleh anak-anak-Mu Tuhan. Bagaimana kami merespon akan badai, bagaimana kami tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengerti kenapa Tuhan izinkan begitu banyak masalah dalam kehidupan kami. Semuanya untuk kami keluar sebagai anak-anak Tuhan yang murni, memiliki iman yang murni, iman yang teguh, iman yang tidak hanya iman yang kecil memindahkan gunung, tetapi suatu ketika gunung itu mungkin tidak pindah, tapi kami tetap punya iman sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mau teguh di tengah badai yang kami hadapi bersama-sama saat ini. Kami mau teguh beriman sama Tuhan dan percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meneraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Amal-Mu selesai siang hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja pada setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan berakar dalam hati kami, akan berbuah, bertumbuh, dan akan berbuah lebat dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang rekan-rekan PDB TPN. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita sudah beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Adon yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Mas Adon dan keluarga. Dan kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberikan berkat yang berlimpah kepada Mas Adon dan selalu memberkati dalam setiap pelayanannya. Kami juga mau menyampaikan informasi bahwa PDB TPN yang kita jalani hari ini adalah PDB TPN yang terakhir di tahun 2020. Sampai jumpa lagi di tahun 2021. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah Natal di tanggal 11 Desember 2020. Kami tunggu kehadirannya ya, jangan lupa. Teman-teman, saatnya kita mengumpulkan persembahan akan kita kumpulkan secara online dengan transfer. Nomor rekeningnya bisa lihat di bawah ini ya, transfer ke nomor rekening Genius di bawah ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom, sampai berjumpa kembali. God bless you all. Bye. Kita akan bersama-sama menerima doa berkat, namun sebelumnya mari kita kembali mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Mari satukan hati kita dalam doa penutup dan siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Bapa yang baik, ya Aba, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pendampingan Tuhan, buat kasih setiamu, anugerahmu dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan di saat-saat tersulit saat ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, di masa kami menghadapi badai bersama-sama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengizinkan segala sesuatu melebihi kekuatan kami. Engkau berikan jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau limpahkan pada kami sehingga setiap kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan buat pengharapan dan rencana yang indah yang Engkau katakan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan dan kami mau ditemukan Tuhan. Iman kami murni Tuhan, tetap percaya dan tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk persekutuan doa Bank BTPN. Tuhan berkati, pakai lebih dahsyat lagi, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Tuhan berkati banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin, para leader di Bank BTPN. Tuhan berikan hikmat Tuhan agar para pemimpin kami bisa memimpin Bank BTPN ini dengan caranya Tuhan, dengan perspektifnya Tuhan, dan bekerja sama dengan seluruh karyawan yang ada. Kami sama-sama Tuhan punya pengharapan yang baru. Kami akan setia dalam proses ini dan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, buat seluruh keluarga kami yang ada. Kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak kami yang masih belajar secara online. Tuhan berkati mereka, berikan sukacita, kebahagiaan sehingga mereka tetap bisa menikmati online learning dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah siang hari ini dengan satu ucapan syukur dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Mari angkat kedua tangan saya dan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera di Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah